fungsi mengetahui ini remote kalau tidak ada yang menjalankan. Begini, benda itu terdapat dua unsur penyusun, bentuk dan bahan. Bentuk itulah yang terpahami. Gini aja, kamu satu lagi, percaya nggak? Kamu punya ruh nggak? Percaya atau nggak? Apa? Kamu percaya dirimu punya ruh? Betul. Tidak kedengaran. Kamu percaya nggak bahwa dirimu itu ada ruh? Saya tidak bakal mungkin percaya kalau tidak ada buktinya. Saya bertanya, dirimu itu ada nggak ruh menurut kamu? Saya percaya kalau ada buktinya. Kalau ada buktinya. Lalu yang membuat kamu bergerak itu siapa? Itulah dibilang energi. Energi ini dari mana? Sebagai daya penggerak. Dari mana? Tidak ada energi. Dari mana energinya? Energi itu adalah sesuatu yang tidak musnah dan darinya lah segala sesuatu berasal. Darinya segala sesuatu energi itu berasal. Bukan begitu bang. Energi tubuh itu berasal dari karbohidrat yang diproses oleh tubuh. Karbohidrat juga itu adalah energi. Ya iya, kalaunya berasal jangan kau samakan dengan Tuhan. Kacau. Begini, Tuhan itu nggak perlu berasal. Aduh. Belajar lagi lah kau ya. Nggak bakalan nyambung kau diskusi sama saya kalau kayak gitu. Bukan begitu bang. Aduh. Tidak mampu menjelaskan tentang Tuhan. Udah, bukan tidak mampu. Masalahnya kamu stuck melulu dari tadi. Yang namanya Tuhan, Tuhan itu ya dia berawal tanpa diciptakan. Makanya Anda harus pahami dulu apa yang dimaknakan dengan segala sumber dari sumber yang ada gitu. Bagaimana itu? Oke. Bagaimana yang dimaksud sebagai itu? Ya, cari ujung pangkalnya. Iya, bagaimana caranya? Kita lihat aja dari diri kita dulu. Siapa yang menciptakan kita? Seperti apa itu? Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa yang kamu bikin? Iya, yang maksudnya kamu ada sendiri gitu. Jangan bertanya, jelaskan sama saya. Ya iya, langsung saya tanyakan kepada dirimu. Biar kamu mencerna. Jelaskan saja, jangan bertanya. Ya udah, saya jelaskan makanya interaktif. Dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu, apa yang kamu bikin? Maksudnya? Aduh. Saya begini. Bang, udahlah. Capek saya berbelit-belit gitu. Belajar dulu dah kamu dah ya. Saya turunkan dulu dah ya. Udah jelas. Bolak-balik. Stres emang ya. Di situ sekolah lagi lah kau kalau kayak gitu ya. Apa yang dimaksud Tuhan kau pahami dulu. Tuhan itu sumber dari segalanya, bukan diciptakan. Tuhan kok diciptakan? Artinya dia prima causa, sumber. Gak jelas. Bentar ya teman-teman, saya cari lagi. Yang Kristen aja ya, yang Kristen siaga gulo. Apa ini? Nggak ngerti dia, man aropa robbahu aropa nafsahu, itu nggak ngerti dia. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam Pak Ustadz. Malam bang. Ketemu lagi kita. Aku pakai kacamata hitam kau. Ya biasa Ustadz. Karena tadi menonton adek itu energi apa itu Pak Ustadz? Enggak ngerti bang. Ateis itu lebih buruk daripada orang yang beragama. Itu kalau dari Al-Quran saya. Ini boleh mau nanya ini Pak Ustadz, itu ateis itu apa itu sebenarnya? Ustadz? Tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan. Oh, pantas menuhankan akal dia.
Makanya kan ketika saya analogikan, saya dari Kalimantan diundang ke Pulau Jawa, saya nggak punya uang, saya jalan ke pinggir pantai kata saya. Saya lihat pohon yang besar, kebetulan pohon yang besar itu jatuh ke laut, langsung jadi perahu gitu. Gitu. Bentar dulu katanya, kenapa pohon jadi perahu? Kan di situ seharusnya mikir. Kenapa pohon jadi perahu? Pasti ada yang mengerjakan kalau jadi perahu. Ya begitu juga kau gitu. Dunia dan isinya manusia, kenapa kau ada pasti ada yang mengerjakan. Gimana sih? Iya, tapi begini Pak Ustadz, itu penasaran juga dengan energi-energi itu Pak Ustadz. Nggak ada, semuanya itu dari kebetulan nggak ada. Oke lah Pak Ustadz. Abang apa nih yang kita diskusikan malam ini? Ya sebenarnya sih hanya terhibur aja sama siapa itu tadi, kena energi gitu aja. Saya mau tanya sama Pak Ustadz, itu ajaran apa energi itu sebenarnya sih? Itu cuma akal-akalan ateis bang, nggak di ajaran agama. Dia menuhankan akalnya gitu, menuhankan akalnya. Oke lah Pak Ustadz, saya tidak bisa diskusi Pak Ustadz karena saya juga nggak paham tentang, maksudnya saya ini orang yang orang awam juga ini Pak Ustadz. Jadi tentang bahas Alkitab, jadi saya kurang apa juga Pak Ustadz ya. Baik. Oke. Turun aja Pak Ustadz ya. Baik, thank you bang ya. Diri dia sendiri nggak bisa mencerna gitu. Dari mana dia berasal? Kok tiba-tiba dia ada itu pasti ada yang bikin dia gitu. Ketika saya contohkan, ketika pohon jatuh ke laut langsung jadi perahu, nggak percaya? Gitulah dirimu ya. Gak mungkin dirimu ucuk-ucuk langsung jadi di dalam perut ibumu. Ada yang bikin kamu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen bang? Islam bang. Ada yang mau disampaikan? Saya mau bertanya tentang apa namanya nafsu bang. Nafsu sama. Gini bang, saya membuka diskusi lintas agama. Jadi abang kalau bertanya tentang selain lintas agama, internal Islam, langsung ke WhatsApp saya ya, biar nggak buang-buang durasi, oke? Oke. Oke, saya izin turunkan dulu ya Bang Pendia, langsung ke WhatsApp aja, nanti saya sematkan WhatsApp saya, oke ya? Oke. Selamat malam, assalamualaikum. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini RK menyenggol? Ngapain RK nyenggol? Tapi labnya sama tamu dia gitu. Yang di YouTube ya, semangat ambil kopinya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muslim Ustadz. Ya, ada yang mau disampaikan Bang, soalnya kita cari yang Kristen gitu. Oh iya. Kalau saat ini lagi nggak ada Pak Ustadz, saya simak aja di bawah Pak Ustadz. Tadi kepencet Pak Ustadz, mohon maaf. Baiklah kalau gitu Bang, saya izin gantikan dulu ya. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
PTS itu makanan saya sejak dulu, kawan-kawan. Halo, selamat malam. Ini belum bisa on cam ini, Bang. Aduh, cari yang bisa on cam dulu ya, Bang ya. Oh, oke Bang. Oke. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, malam. Malam, Mbak. Islam atau Kristen? Kristen. Silakan open cam dulu, Mbak. Oke. Apaan piring terbang? Apa piring terbang? Tidur di luar. Kalian temani saya nanti ya. Kalau saya disuruh tidur di luar, kalian saya telepon ya. Temani saya tidur di luar gitu dah. Silakan Mbak, dibuka dulu kameranya. Ada. Oke Mbak, dari Kristen Anda mau bertanya atau mau ditanya? Boleh ditanya. Boleh ditanya. Mbak, siapa yang menyuruh Anda jadi Kristen? Kalau yang menyuruh sih gitu, soalnya dari latar belakang kan sudah ada Kristen memang. Iya, Anda pribadi beragama Kristen. Siapa yang menyuruh Anda? Apakah Yesus atau siapa? Dari diri sendiri, dari niat. Dari niat, dari diri sendiri, tanpa ini, tanpa ada perintah atau suruhan gitu atau petunjuk. Kalau macam saya tahu, saya nih mau masuk Kristen itu kan dari diri kita sendiri, dari niat kita, dari keyakinan kita. Ya, dari keyakinan. Ya, Anda mengetahui Kristen dari siapa? Kalau mengetahui Kristen itu dari itu kurang ini, soalnya kan saya kan dari agama Kristen, otomatis keluarga saya juga Kristen. Saya terlahir di Kristen. Jadi ikut-ikutan keluarga saja gitu. Betul? Jadi mengikuti keluarganya saja gitu ya? Iya. Ya gini Mbak, ya. Anda tahu nama Tuhan Anda siapa? Yesus. Yesus, baik. Tahu nggak ajaran Yesus kayak gimana Mbak? Ajaran Yesus kan banyak ya. Kayak gimana? Kayak gimana Mbak ajarannya? Saya mau tahu dong, ajaran Yesus kayak gimana yang Anda ketahui? Sebentar ya.
Serah kalian dah tulis apapun ya, terserah kau deh. Tuh saya baca tulisan netizen di YouTube dan di TokTok nih ya. Nih, coba lihat ya. Cari dulu Mbak ya. Cari dulu. Tuh. Nih yang di YouTube nih ya. YouTube Pusat Debat Agama. Nih yang di TokTok nih. Ini yang di TokTok nih. Kagak jelas sekali. Makanya saya ke bawah itu lihat kolom komentar tuh. Wah, hilang beliau. Hilang. Ya udah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikum Mbak Debbie. Iya. Silakan open cam-nya. Enggak, aku cuma langsung aja. Soalnya nanti kan syarat utama open cam. Saya ditelepon itu bisanya siang Mbak Debbie, nggak bisa malam. Iya, makanya. Siang ba'da zuhur. Udah itu. Oh, oke lah kalau kayak gitu. Ya udah ya Pak ya. Oke. Pasti bulian ini nanti. Iya, enggak usah dihiraukan, blokir DM-nya, oke ya? Iya. Selamat malam. Malam. Cie, janji telepon. Janji telepon ya. Apa kalian? Menang satu langkah saya ya. Kalian caci maki saya, ya saya mute. Susah kali kalian itu. Ya lihat orang senang itu susah banget. Lihat orang senang banget lihat orang susah kalian tuh ya. Maka aja aduh. Nggak ada orang yang nolak rezeki nomplok gitu ya. Menang banyak sih Din. Aduh. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Pak Ustadz. Malam. Silakan open cam-nya dulu Bang. Siapa Ustadz? Oke, dari Islam atau Kristen? Kristen Pak. Kristen. Mungkin abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Bisa lah mau ditanya gitu. Ya gini deh Bang, ya biar berkembang. Coba abang nanya duluan dah. Terserah mau nanyain Islam tentang apa terserah gitu. Ya boleh lah. Saya mau nanya ini Pak Ustadz. Bagaimana sih pandangan Pak Ustadz tentang Kristen ini? Atau itu sesuatu agama yang benar atau tidak gitu maksudnya? Baik Bang, ini ya pandangan saya terhadap Kristen maupun Katolik ya. Jadi Bang, pandangan saya setelah saya belajar dan membaca seluruh isi kitab Anda itu, Kristen ini bukanlah ajaran dari Yesus. Itu pandangan saya. Bukan pengikut Yesus, bukan ajaran dari Yesus. Bahkan bisa saya bilang Kristen ini adalah pembangkang Yesus gitu. Mohon maaf banget gitu ya. Saya harus katakan kepada Anda secara jujur karena saya baca kitab Anda. Setelah saya baca bertahun-tahun, pandangan saya terhadap Kristen bukanlah pengikut Yesus, bukan juga ya ajaran dari Yesus, dan bukan juga Yesus membawa Kristen. Yesus tidak kenal Kristen, Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Bahkan kalau kita bilang Kristen ini adalah pembangkang Yesus, kok bisa gitu? Kristen pembangkang Yesus. Pertama begini, ya, kalau kita lihat ajaran dari Yesus, ya, di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Tiba-tiba Kristennya nyembah siapa coba? Nyembah Yesusnya kan? Ya. Kata Yesus sembahlah Allah. Ya, tiba-tiba Kristen nyembah Yesusnya. Udah nggak nyambung. Lalu kata Yesus, ya, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa, kata Yesus. Tiba-tiba kata Kristen,
bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Membangkang gitu terhadap ajaran Yesus. Yesus mengatakan selama langit dan bumi ini ada, 1 iota pun dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Ya, contoh, babi haram di Taurat. Di Imamat 11 nomor 7, babi haram. Tiba-tiba di Kristen kagak haram. Itu, makanya bukan ajaran Yesus. Ya, bukan ajaran Yesus, bukan bawaan Yesus. Yesus tidak kenal Kristen. Dan bisa saya bilang bahwa bahwa Kristen adalah pembangkang Yesus, gitu Pak. Oh, jadi gini Pak Ustadz ya, maksudnya setahu saya ya, ini sesuai dengan apa yang saya pelajari dan saya kenal tentang Yesus ya. Jadi kami juga orang Kristen menyembah Yesus itu sesuai dengan ajarannya, Pak Ustadz. Sesuai dengan ajarannya, berarti di mana? Ada ayatnya dong, berarti di kitab Anda, Bapak. Berarti ada ajaran Yesus dong di kitab Anda, bahwa Yesus mengajarkan menyembah dirinya. Bahwa Yesus menyembah dirinya. Ada nggak Yesus mengajarkan agar menyembah dirinya? Yesus itu berasal dari Allah. Lalu? Dari surga. Dari surga. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan surga itulah yang diajarkan Yesus. Yang saya tanyakan tadi Pak, bukan berkaitan dengan surga, yang berkaitan dengan Yesusnya. Ya, iya. Ada kata Anda tadi Yesus ada mengajarkan untuk menyembah dirinya. Itu tercantum di mana di kitab Anda? Kan Yesus berkata, barang siapa yang menerima Yesus, apa Allah menerima saya. Ya di mana itu? Coba Bapak baca lagi. Istilahnya sesuai dengan apa yang kami dalami juga Pak di Kristen. Yang begitu dia Pak. Baik Pak, saya udah baca kitab Anda. Tidak ada satupun Yesus mengatakan atau mengajarkan untuk menyembah dirinya. Gak ada. Yesus itu dia mempunyai Tuhan dan menyembah Tuhannya. Loh, kayak gimana sih? Bukan dia berasal dari Allah. Iya, dia hamba Tuhan, Pak. Siapa yang bisa? Enggak gini, Pak. Siapa yang bisa berkata-kata tentang surga kalau dia bukan dari surga? Bagaimana Bapak contohnya? Bagaimana Bapak contohnya bisa menceritakan tentang apa yang di Mekah sana sebelum Bapak menjalani sana di Mekah sana, dari Mekah sana Bapak berarti? Baik, Pak, gini, lebih logisnya ya, kalau kata Anda siapa yang bisa dapat menceritakan tentang surga kalau yang belum pernah ke surga? Dari surga, iya. Kecuali dari yang dari surga kata Anda kan. Pak, ngapain Anda mendengar cerita yang dari surga? Lebih baik Anda pengikut atau mengikuti yang bikin surga. Oke? Bukan yang numpang di surga. Bukan yang numpang di surga lalu diceritakan, jangan ikuti itu ya, bisa aja salah cerita dia. Jadi kita harus mengetahui surga itu ya, mengetahui tentang surga kepada yang menciptakan surga, bukan yang numpang dari surga, bukan. Contoh kayak gini ya, orang Jakarta dengan pencipta kota Jakarta. Jangan Anda dengarkan orang Jakarta itu. Karena apa? Karena dia tidak tahu tempat letak secara detail gitu. Tapi Anda harus tanya pencipta kota Jakarta. Dia mengetahui selak-beluknya gitu. Gitu. Jadi kalaunya datang dari surga doang, numpang dari surga, ngapain diikuti? Ikutilah yang menciptakan surga, bukan yang dari surga, bukan. Gitu. Nah, gini Pak.
ada satu ayat Bible di kitab Anda ya tentang Yesus. Ini apa nih baca, Pak? Coba. Yesus hamba Tuhan. Nah, hamba kan? Gimana bentar Pak ya? Biar saya ambil Alkitab dulu bentar ya. Ya, Matius 12 nih. Sabar dulu bentar Pak ya. Ngapain coba? Bukan pemilik surga. Dia cuma menceritakan surga, bukan pemilik surga. Anda nih ya datang ke rumah saya. Ya, datang ke rumah saya. Saya pencipta rumah saya ini. Lalu Anda bertamu, ya datang ke tempat saya. Melihat di rumah Yusuf ada jam, di rumah Yusuf ada lemari. Lalu Anda keluar rumah, Anda ceritakan kepada orang banyak. Di rumah Yusuf ada jam, di rumah Yusuf ada lemari. Jalan ke rumah Yusuf saya tahu gitu. Matius di mana tadi Pak? Matius 12:15. Matius 12. Nah, jadi dia kan cuma tahu ada jam, ada lemari, kagak tahu kamar saya ada isinya apa. Jangan ikuti yang numpang di rumah saya, jangan. Ya, nggak tahu dia isi kamar saya. Tapi ikuti saya yang menciptakan rumah saya gitu. Matius 12 nomor 15. Baca coba. Enggak, tapi nggak ada perikopnya itu hamba Tuhan, gimana itu? Coba Anda lihat dulu. Anda pakai apa Pak? Kitab apa? Deuterokanonika. Deuterokanonika gitu. Ada Pak. Matius 12. Matius 12 ayat 15 ya Pak ya. Nah, Matius 15. Teman-teman, judul perikopnya di sini diganti, teman-teman. Matius 12 nomor 15. Coba lihat. Ya. Coba lihat. Pak, coba lihat, Pak. Nah, di sini ini, Pak. Matius Matius 15. Ya, perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Tapi kalau di sini Matius 12, Yesus hamba Tuhan. Ini hilang, udah dihilangi. Udah dihilangi nih Yesus hamba Tuhan yang ini. Beda. Aduh, ini kayak kitab beda-beda isinya. Pusing saya. Ya, oke lah, kita ikutin lah apa Bapak. Gimana tadi hamba Tuhan ya? Iya. Yesus hamba Tuhan gitu. Jadi banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. 16. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Terus. Lihatlah hambaku, kan katanya di situ. Aku siapa? Akan menaruh rohku. Siapa hamba di situ? Yesus kan? Dan di sini juga nggak dikatakan bahwa Yesus itu, Pak. Oh, ya sudah, kalau Anda masih ngotot pakai ayat itu, coba Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Boleh. Bentar ya. Kisah Para Rasul ayat 3. Kisah. Kisah Para Rasul
Diupdate, iya diupdate. Kitabnya diupdate teman-teman. Hilang juga, itu kan keluaran terbaru tuh. Kisah Para Rasul berapa, Pak? 3. 3 ya. Nomor 13. 13. Jadi kita di sini, Pak, diskusi itu soalnya kita nggak bisa menilai diri kita sendiri, Pak. Jadi kita biarkanlah orang lain itu bagaimana pandangan mereka kepada kita. Jadi kalau masalah keyakinan itu berada ke masing-masing pribadi masing-masing ya, Pak ya. Ini Pak bisa saya bacakan. Silakan baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya? Ya, Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Baik, siapa di situ hamba Allah, Bang? Yesus, Pak, di sini dikatakan. Yesus. Makanya Yesus itu bukan Tuhan, dia hamba Allah, kata kitab Anda. Kita yang melihat Yesus itu yang memang kamu ini misalkan kamu enggak hadapan Pilatus takkan ia bermasuk kepada lepas sendiri. Allah akan menyembah oleh Abraham. Kan gitu. Ya, biar tidak ada dusta di antara kita ya. Saya tampilkan di layar ya teman-teman. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya? Yaitu Yesus yang kamu serahkan. Oke? Yesus adalah seorang hamba Allah, hamba Tuhan. Betul saja kata Quran. Ya, di dalam Quran surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia menjadikan aku seorang nabi dan memberi kitab Injil. Ya. Jadi begini Pak Ustadz. Maksudnya sesuai dengan macam saya lah, maksudnya pribadi nih Pak Ustadz ya. Kalau saya melihat teman-teman, Bang Edward di bawah banyak yang mengatakan Anda Islam katanya. Bukan, ya udah Kristen. Oke. Kayak gimana? Saya gini ya. Karena di Tuhan itu macam kami lah orang Kristen itu istilahnya mengikuti ajaran Tuhan Yesus itu karena memang ajaran dia itu ajaran yang benar, ajaran yang mengasihi, ajaran yang mengajarkan kebenaran. Ya. Iya, apa kebenarannya, Bang? Sebentar Bang, sebelum ini penontonnya masih ribut. Di dinding katanya ada di temboknya ada tulisan Arab katanya. Tulisan Arab kan tulisan Arab ini. Ngaco ini penonton juga. Salah lihat itu penonton ya. Itu huruf-huruf itu gambar-gambar itu Pak. Itu buat anak-anak. Di atasnya katanya, di atasnya tadi Bang, sepil lagi Bang. Di atas mana Pak? Di atas yang tadi ya. Tuh. Oh yang ini. Iya. Yang tulisan merah tuh. Apa itu? Bukan. Yang ini. Bukan tulisan Arab itu Coret-coret Coret itu Pak ya. Kirain apa tadi? Bukan tulisan Arab itu. Kami orang Kristen itu mengikuti ajaran Yesus itu karena dia
maksudnya memberikan ajaran kasih dan kebenaran. Ya begini Bang, ya. Kita mengetahui tokoh utama di Kristen itu adalah Yesus, kan gitu. Maka wajibnya kita mengikuti Yesus, kan gitu ya. Ketika Yesus memerintahkan Anda untuk menyembah Tuhannya, lalu kenapa Anda sembah Yesusnya? Yesus berkata, ya coba Anda buka Pak, di Matius 7, nomor 21 sampai 23. Ya, di situ apa yang dikatakan oleh Yesus? Di Matius 7, nomor 21 itu. Coba Anda baca. Matius 7 nomor 21. Sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, kata Yesus, betul nggak? Ya. Akan masuk dalam kerajaan sorga, betul? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Betul. Jadi, ada nggak kehendak Bapa di sorga untuk Anda menyembah Yesus? Ya itu ajaran yang dibawa dia Pak, yang dibawa Yesus. Di mana Yesus mengatakan dengan Anda, atau tertulis di mana? Hai umat Kristen, kata Bapa di sorga, sembahlah aku, Tuhankan aku. Mana kayak gitu? Bukan Tuhan, istilahnya dia itu, Yesus itu menginjil dan memperintahkan penginjilannya itu Pak. Satu, kasihilah musuhmu, katanya lagi. Bukan cuma kasih saja ajaran Yesus itu. Yesus juga ada lagi kebenaran-kebenaran lainnya Pak. Kalau kita mau gali tekan semuanya banyak sebenarnya Pak. Iya Pak, bukan cuma kasih ajaran Yesus itu, menyembah Tuhan yang esa juga dia ajarkan. Ya. Menyembah Tuhan yang esa, kata Yesus ya di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Itulah kehendak Bapa, sembah Bapa katanya. Lalu kenapa Anda menyembah Yesusnya? Nggak nyambung. Adakah kehendak Bapa di sorga untuk Anda menyembah Yesus? Bentar ya Pak ya. Selamat berbingung ria, dan silahkan cari bahan buat membantah kitab Anda. Jadi saya berikan satu Pak ini, istilahnya inilah perkataan Yesus kepada salah satu dari muridnya pada saat itu. Ya, dan ini menunjukkan bahwa Yesus itu siapa sebenarnya. Iya, kita nggak perlu tahu dari orang, kita perlu tahu dari Yesusnya. Itu Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kata Yesus. Iya, kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada nggak kehendak Bapa yang di sorga agar Anda menyembah dan menuhankan Yesus? Bukan menuhankan, enggak. Yesus itu kami berikan dia Tuhan, kami jadikan dia Tuhan. Maksudnya kami panggil dia sebagai Tuhan itu, ya, karena memang dia dari Allah itu, dan dia Allah itu sendiri. Bang, kalau seperti itu Anda mengatakannya tentang diri Yesus, pasti yang lebih mengetahui itu adalah Yesusnya sendiri. Contoh nih, ya, tentang diri saya, pasti saya sendiri yang mengetahui tentang diri saya, bukan Anda. Oke? Sepakat? Ya. Tentang Yesus, pasti Yesus lebih tahu tentang dirinya, bukan orang lain. Kalau Anda katakan Yesus itu dari Allah, mana pengakuan Yesus?
aku dari Allah. Aku adalah Allah. Mana Yesus mengaku aku adalah Allah? Bentar Pak ya. Ini Pak, ini ya, bisa dibuka Pak di Yohanes ya. Yohanes 13 ayat 13. Pasti. Udah basi Pak, itu udah dikaji lama, itu terjemahan diselewengkan. Kosakatanya Tuhan di situ kurios, bukan teos. Nah, kalau inilah masalah keyakinan Pak, ya. Bisa saja Bapak memahami seperti itu ya, seperti yang Bapak pikirkan saat ini, dan bisa jadi kami juga memahami seperti yang apa yang kami inginkan dan apa yang memang benar-benar yang dalam Alkitab kami itu hal yang kami yakinkan, itu harus yang kita. Saya hargai Bapak itu dengan berkata dengan tidak mempercayakan ini, saya hargai Bapak, tapi bukan berarti menyangkal kami juga bahwa nggak percayakan itu. Ya kayak gini, kita kan percaya dengan Yesus, maka ikutilah Yesus. Nah, ketika Yesus mengatakan di Matius 7 nomor 21, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada nggak kehendak Bapa untuk Kristen atau Anda menuhankan dan menyembah Yesus? Karena memang Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kan nggak ada. Nah itu yang saya bilang tadi. Anda ngotot gini. Yes, 13. Anda malah ngotot. Kan Yesus itu Tuhan itu sendiri. Yesus aja mengaku dirinya hamba di Kisah Para Rasul 3 nomor 13 tadi. Nah, ini langsung dari muridnya loh Pak istilahnya. Ya, ini langsung pernyataan dari muridnya, yang maksudnya buku yang dituliskan oleh muridnya sendiri. Ya. Jadi bukan berarti nggak percaya kita di situ. Gitu Pak. Nah, makanya ya coba baca ayat 22-nya Matius 7 itu sampai 23-nya. Coba berikan satu kesalahan kalau memang Yesus itu bukan seseorang yang sosok bisa diteladani orang Kristen. Berikan satu sama saya, apa celah Yesus supaya makanya sehingga dia itu nggak bisa dijadikan teladan. Contoh ya pencurian gandum orang tuh ya satu. Yang kedua pencurian keledai orang. Tuh bentar ya. Iya, yang ketiga tendangin dagangan orang tuh. Balik-balik meja tuh ya apa ya. Terus menyuruh membunuh, masih banyak. Pilatus saja Pak, ya Pilatus yang pada saat itu adalah panglima tertinggi di Bethlehem waktu itu, nggak mengenal satupun apa celah dari Yesus. Iya, celah dari ini saya kasih tahu Anda, makanya celah dari Yesus ya. Kesalahan dia, ya kesalahan apa? Kesalahan dia apa? Kata Anda kan gitu, betul? Iya. Ya udah saya jelaskan nih ya. Satu, dia membiarkan muridnya di hari Sabat mengambil gandum dari sawah orang. Itu satu. Ya. Bukan kesalahan. Kedua, bentar dulu Bapak. Ya, saya sampaikan dulu kepada Anda semuanya. Ya. Yang kedua, dia nyuruh embat keledai orang yang tertambat ya di kampung orang. Keledai orang dengan anaknya disuruh Yesus lepaskan keledainya bawa kepada dia. Tuh dua, ya. Di mana ditulis? Matius 21 nomor pertama. Coba kita bedah Pak ya. Matius 21, oke. Nah 21 kembali lagi 21 ayat berapa Pak? Coba ayat 1 sampai ke bawah. Matius
Matius ayat 1. Nah, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Matius 21 pasal 21 ayat 1. Ya, kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Nah, Matius 21. Oh, Matius 21 ayat 1 sampai seterusnya. Oke. Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat di Yerusalem, dan tiba-tiba di Betfage yang dekat Yerusalem dan yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor kedelai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah kedelai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Nah, apa salahnya di situ? Nah, kenapa Yesus menyuruh muridnya nyolong keledai orang di situ? Ya, kan dia udah berkata, Yesus memerlukannya. Iya, Yesus memerlukannya, masa keledai orang yang diperlukan? Nah, dari manalah Yesus tahu begitu jauhnya jaraknya, Pak? Kalau dia Tuhan berkuasa, apa dia panggil aja itu keledai atau ciptakan langsung keledai? Ngapain ngambil keledai orang, coba? Nah, habis itu selanjutnya, Pak, ya, biar saya baca ya. Selanjutnya ya, itu ya, baca lagi. Nggak usah potong-potong dia, Pak. Soalnya firman Tuhan ini nggak boleh sepotong dia. Nah, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor kedelai. Seekor kedelai beban yang keledai, bukan kedelai. Keledai, ya. Keledai, bukan kedelai. Iya, keledai. Iya, keledai, bukan kedelai. Ntar ya, susu kedelai pula. Nah, maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Baik, jadi itu satu perikopannya ya, Pak ya, satu perikop ya. Boleh. Udah habis. Sekarang saya mau tanya, mana dikembalikannya? Nah, mana? Kapan Yesus mengembalikannya? Kemana? Ya, pasti siap dia turun dari kedelai itu, Pak, turun, lalu dikembalikanlah apa ya? Itu mana? Itu di mana? Tulisannya di mana itu? Enggak dibuat lagi lah di sini, Pak, belum dibuat lagi. Kok enggak dimuat lagi? Kok gini ya, berita acara pengambilannya ada, pengembaliannya kok nggak ada, ini dibawa langsung. Mana dia pengembaliannya kapan itu? Dikembalikan kapan? Nggak ada keterangannya dikembalikan kapan itu, Pak. Jadi begini, Pak.
maksud aku ya, maksudnya kami juga memahami orang Bapak. Ini seakan-akan, ini kan udah jelas dia. Setiap perikop itu ada makna dan tujuannya, Pak. Ada cerita yang dikisahkan di situ, tapi detailnya itu, ya, jangan nanti 1000 kata-kata di sini, cuma 1 kata yang terlewatkan. Bapak bilang jadi salah. gini, Pak. Itu kan kitab Anda beriman jangan mengada-ngadakan sendiri. Kalau tidak tertulis jangan Anda ada-adakan. Gimana sih? Nggak ada. Iya, kalau di situ Yesus tidak ada ya mengembalikan lagi keledainya, yaitu dinamakan apa itu? Gak ngembaliin barang orang. Bukan berarti dia mencuri dong. Nah, kan gitu. Patut gak, meskipun bukan dibilang mencuri, tapi patut gak masa diteladani gitu ya, mengambil keledai orang tanpa izin? Hal yang kurang baik juga kan? Nah, ini kan udah dibilang dari awal. Dan jikalau ada orang yang menegurmu, iya, itu kalau keciduk kata Yesus, ia akan segera mengembalikan. Iya, kalau ada orang yang lihat, ada yang negor kamu, kalau kamu keciduk warga, bilang aja kata Yesus, Tuhan memerlukannya. Nah, jadi ujung-ujungnya kan nggak ada Pak permasalahan di situ. Iya, terus kapan dikembalikannya? Ya, setelah dia selesai memakai, ya pasti pulang lah. Tertulis di mana itu? Bawa langsung masuk ke dalam ruangan dalam gedung atau menyeberang lagi ke sungai apa, dia bawa ke sana. Ya iya, di mana tertulisnya kayak gitu? Tertulis pengembaliannya di mana? Nah, mungkin nggak ditulis lah di situ. Iya, jangan diada-adakan kalau gitu. Nggak bisa kita ya salah tetap salah, dibela gitu. Nah, jadi itu maksudnya kami juga tergantung, kita ini maksudnya beribadah dan beriman itu tergantung pengikutnya, Pak. Kalau nggak bisa, Pak. Beriman itu yang menuntut kita itu, yang kita pelajari itu adalah ajaran yang benar, maka kita juga berjalan dengan benar, Pak. Nggak bisa, Pak. Ya, ajaran itu semau kita, semau gue, ibadah semau gue, ya, agama semau gue, nggak bisa. Sesuai Alkitab. Jadi satu yang pertanyaan saya, Pak. Satu yang memang saya bertanya-tanya sekarang di Alkitab memang satu. Ada yang belum saya tahu jawabannya di Alkitab itu. Nanti pada saat itu dia berkata terakhir, maka datang seseorang nanti nabi, itu nabi palsu yang mengaku-ngaku dari Allah. Tapi katanya lihat dari buahnya. Iya, betul. Iya, kalau memang buahnya itu maksudnya lebih mementingkan nafsu dunia ya daripada kebenaran, maka jangan ikutin. Ciri-cirinya itu nabi itu sekarang yang nggak saya tahu di mana dia. Nabi itu siapa? Baik, baik. Saya kasih tahu ya, Bapak ya. Nabi itu siapa yang dimaksud Yesus ya, oke? Oke? Ya, boleh. Siapakah nabi palsu yang dimaksud Yesus? Coba Anda buka Matius 24 dulu. 24 boleh, Matius 24. Ya. Matius 24. Oke. Nomor 25. Matius 24 nomor 25. Oke, di sini. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, ya, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya, sebab sama seperti kilat. Oke, yang memancar katanya ya dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kedatangan anak manusia, di mana
ada bangkai di situ, burung nazar berkerumun. Baik. Ciri-cirinya kata Yesus, dia di padang gurun, terus di dalam bilik, lalu munculnya seperti kilat, gitu ya? Ya. Nah, itu nabi palsu ya, kata Yesus ya? Ya. Baik, coba kita lihat Pak, nabi palsu ini. Ya, pertama, kita lihat dulu ia ada di padang gurun. Siapa kira-kira menurut Anda? Nah, itu saya nggak tahu di mana di. Coba buka Kisah Para Rasul 9. Oke, Kisah Para Rasul. Dah. Langsung ini aja. Langsung di ayat 3-nya aja. Di ayat 3. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Bentuknya cahaya ya, terus. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?